Ketemu lagi dengan Ibu Nur Mutasilaia pada pembelajaran agama Kristen kelas 9 bab 7 tentang gereja yang memperbaharui diri. Sebelum kita masuk dalam materi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang melimpah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hingga saat ini Engkau masih mengasihi dan setia bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk kembali belajar bersama-sama. Kami mohon Tuhan menolong, memberikan kemampuan kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak Ibu, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar kata tradisi? Apakah yang dimaksud dengan tradisi? Ada banyak kebiasaan yang muncul tanpa disengaja dan kemudian dijadikan suatu kebiasaan. Aktivitas yang menjadi kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya disebut tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya sesuatu yang diwariskan atau sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus. Kebiasaan ini adalah suatu praktik yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Orang tidak lagi mempertanyakannya karena hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Kendatipun demikian, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengandung kebenaran yang mutlak sekarang telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, kepemimpinan perempuan. Di masa lampau, ada kebiasaan untuk menahbiskan hanya laki-laki untuk menjadi pendeta. Perempuan dilarang menjadi pendeta karena dianggap tidak layak atau tidak cocok. Karena itulah hanya laki-laki yang boleh menjadi pendeta. Padahal, seperti yang sudah kita bahas dalam bab 1, gereja perdana adalah gereja yang terbuka, gereja yang merangkul semua pihak yang tersingkirkan. Gereja ternyata adalah sebuah komunitas yang revolusioner dan mengakui kepemimpinan perempuan di dalam gereja. Kebiasaan yang kedua yaitu penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian. Alat musik apakah yang layak dan yang tidak layak dipergunakan di dalam gereja? Dari warisan tradisi kebaktian yang diturunkan oleh para misionaris Belanda, banyak gereja di Indonesia hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi nyanyian jemaat. Alat musik yang lain dianggap tabu. Misalnya, gitar dianggap tidak layak dipergunakan dalam kebaktian. Begitu pula alat-alat musik tradisional seperti gamelan atau gondang dianggap tidak boleh dimainkan di dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Namun sekarang sudah berubah. Karena itulah sekarang kita melihat banyak sekali gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang diangkat dari tradisi setempat. Semua ini membuat ibadah menjadi semakin kaya. Orang dapat merasakan bagaimana menyembah Tuhan dengan musik setempat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 1. Berkata demikian, Haleluya,
Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kebiasaan yang ketiga yang mengalami perubahan yaitu pemikiran teologis. Salah satu contoh tentang perubahan dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari, di mana mereka percaya bahwa mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Namun pendapat itu disanggah oleh Galileo Galilei, yaitu seorang ahli astronomi yang memuat hasil pengamatannya dengan menggunakan teleskop. Dan dari pengamatannya itu ia menyimpulkan bahwa bumilah yang beredar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Namun ia dicurigai, dia dituduh mengajarkan ajaran sesat sehingga ia dijatuhi hukuman penjara tanpa batas. Nah, baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan gereja menyesal memenjarakan Galileo ini karena telah menyatakan Galileo sebagai penyesat. Kemudian sebuah pemikiran teologis lain yang mengalami perubahan adalah pandangan orang Kristen terhadap orang-orang kulit hitam dan orang kulit berwarna lainnya. Pada masa lampau di dunia barat, termasuk Afrika Selatan, orang Kristen kulit putih menganggap orang kulit hitam dan kulit berwarna lainnya lebih rendah derajatnya daripada orang kulit putih. Karena itulah mereka layak dijadikan budak. Untunglah sekarang orang sudah lebih cerdas dan bijaksana sehingga pemikiran ini sudah ditinggalkan. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Sekarang manusia beternak dan bercocok tanam untuk kehidupan yang lebih baik. Manusia juga menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Ia belajar membaca tanda-tanda perubahan iklim dan membuat pakaian yang sesuai dengan iklimnya. Manusia belajar dari makhluk lain. Ia belajar mengenali jenis-jenis tanaman yang dapat dimakan dan dapat dijadikan obat-obatan. Manusia belajar dari katak bagaimana caranya berenang. Ia belajar dari burung bagaimana caranya menciptakan pesawat terbang. Manusia modern belajar mengolah minyak bumi dan batu bara menjadi bahan bakar yang sangat dibutuhkan dalam hidupnya. Demikianlah cara manusia berubah dan menyesuaikan dirinya dengan alam di sekitarnya supaya ia mampu untuk bertahan hidup. Anak-anak ibu, umat Allah juga selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup sama seperti dahulu, karena zaman terus berubah, keadaan selalu berubah. Maka gereja dan umat Allah pun harus ikut berubah pula, agar mampu menghadapi dan bertahan dalam perubahan tersebut. Perubahan ini juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Dalam kitab Yesaya, Tuhan Allah berkata demikian, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku." Anak-anak ibu, marilah memperhatikan bagaimana mereka hidup pada waktu itu.
Mereka hidup merana dan menderita karena tinggal di negeri asing. Apa yang tampak di hadapan mereka seolah-olah padang gurun dan belantara saja. Tidak ada kehidupan di sana. Namun, Israel tidak akan lebih lama lagi menderita. Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan akan menciptakan pembaruan. Dan Israel yang dibebaskan akan menjadi Israel yang baru, yaitu umat Allah yang taat. Anak-anak ibu, mari kita melihat bagaimana bangsa Israel menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Yang pertama, mereka mengadakan pembaruan perjanjian di hadapan Allah bersama dengan Yosua. Pada waktu itu, Yosua mengumpulkan bangsa Israel. Yosua yang sudah lanjut usia, ia tahu bahwa sebentar lagi ia harus meninggalkan bangsa itu. Yosua khawatir karena bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan mudah sekali berpaling dari Tuhan. Karena itu, Yosua mengisahkan kembali perjalanan bangsa itu sejak pertama kali Tuhan memanggil Abraham dan merencanakan pembentukan bangsa Israel. Dan Yosua pada waktu itu memberikan pilihan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Yosua di sini, anak-anak, adalah dia mengajak bangsa Israel untuk melakukan pembaruan perjanjian mereka bersama Tuhan. Pembaruan perjanjian dan ikatan dengan Allah juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Dalam kebaktian minggu di banyak gereja, jemaat diajak untuk mengikrarkan pengakuan imannya. Ini adalah suatu bentuk pembaruan perjanjian kita dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu, supaya kita mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Halo anak-anak ibu, masih ingat nggak hari Pentakosta di Yerusalem? Pada hari Pentakosta di Yerusalem, para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan ini, mereka menjadi umat Allah yang baru. Inilah gereja yang terbentuk sebagai penggenapan nubuat Allah. Siapakah yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu? Siapakah yang mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi itu? Pengalaman istimewa ini tidak lagi terbatas kepada nabi-nabi dan para pelihat. Kini, semua orang, termasuk orang yang percaya, dapat mendapatkannya. Roh Allah dicurahkan kepada anak-anak, baik itu laki-laki maupun kepada perempuan, kepada teruna-teruna, orang-orang tua, bahkan juga kepada hamba laki-laki dan perempuan. Sungguh suatu peristiwa yang luar biasa ketika Roh Allah turun dan tinggal di dalam hati setiap orang tanpa memandang kelas dan batas usia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Gereja sebagai umat Allah juga terus-menerus mengalami pembaruan, di mana kita melihat ada seorang bapak gereja, yaitu Martin Luther, memakukan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Dalam ke-95 dalilnya ini, Luther menuliskan hal-hal yang dianggap telah menyimpang yang terjadi di dalam gereja, antara lain penyalahgunaan kekuasaan kepausan, nepotisme, penjualan jabatan, penjualan surat-surat pengampunan dosa, dan lain-lain. Anak-anak ibu, kritik Luther ini mendapatkan sambutan luas di Eropa pada waktu itu. Walaupun di satu pihak gereja berusaha menekan Luther, namun di pihak lain gereja Katolik Roma pun melakukan kritik untuk diri mereka sendiri dan melakukan apa yang disebut sebagai reformasi Katolik. Dalam reformasi Katolik ini terjadi beberapa pembaruan yang menolong gereja Katolik berubah
dan memperbaiki diri. Anak-anak ibu semuanya, ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi demikian: Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, atau biasa disingkat Semper Reformanda. Artinya, gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus memperbarui dirinya. Anak-anak ibu semuanya, berubah adalah hukum alam. Bila gereja tidak berubah, maka gereja itu akan mati di gilas zaman. Perubahan seperti apakah yang harus dilakukan oleh gereja? Sebagian orang Kristen yakin bahwa mereka harus meniru gereja perdana karena itulah gereja yang paling murni. Mereka meniru cara berpakaian, aturan-aturan gereja, tata ibadah dan gaya hidup yang mereka yakini dijalankan oleh orang-orang Kristen perdana. Inilah gereja-gereja yang menyebut dirinya restorasionis. Apa itu restorasionis? Artinya gerakan untuk memulihkan gereja kembali kepada keadaannya di abad pertama. Yang harus dilakukan oleh gereja bukanlah sekedar kembali ke abad pertama, melainkan menatap ke depan dan menghadapi masalah-masalah yang menantang kita dengan sungguh-sungguh, sambil memohon berkat dan pimpinan Tuhan, sambil mengutip kata-kata Presiden Kennedy yang mengatakan demikian. Dan mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Kita diperingatkan untuk tidak memandang ke belakang saja dan masa kini saja, melainkan marilah kita menatap ke masa depan yang penuh dengan tantangan. Tantangan perubahan yang harus dihadapi gereja pada masa kini adalah bagaimana mengajarkan manusia untuk hidup lebih sederhana sehingga beban terhadap bumi dapat dikurangi. Dengan jumlah umat manusia yang mencapai 7 miliar lebih, bumi harus menanggung beban yang sangat besar. Gaya hidup manusia modern yang terlalu banyak menguras sumber-sumber alam tentu akan mengancam kelangsungan hidup bumi kita ini. Padahal bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah, dan Allah sendiri melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Buatan Allah yang baik tentu tidak boleh kita biarkan hancur begitu saja. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Setelah mendengarkan penjelasan ibu pada materi bab 7 ini, marilah kita selalu membarui diri ke arah yang lebih baik. Kita berharap hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Marilah kita berbenah diri, marilah kita memperbaiki diri. Jangan kita tergerus oleh zaman. Kita harus tetap kreatif dalam menjalani hidup ini demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami telah belajar bersama-sama tentang gereja yang memperbarui diri. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kami, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.